Dan yang terakhir, kirimkan artikel Bapak Ibu dengan iringan doa. Setelah itu lupakan. Nah, enak tak? Ini penting, ini harus dilupakan, nggak usah dipikir sampai gimana itu, kayak mikir piutang tertentu gitu. Nggak usah, lupakan saja, segera mikir artikel yang lain. Nanti otomatis akan, kalau ada berita nanti ditindaklanjuti begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngarsi Ngaji Literasi. Baik Bapak Ibu, tentang menerbitkan tulisan di media massa, ini ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu catat dan pahami dengan sangat baik, ya. Ini anggap saja kita sudah berlatih menulis artikel opini, ya. Nah, ini bagaimana menembus media massa? Bapak Ibu tolong, ini nomor 1, topiknya harus aktual. Isunya sedang hangat dibicarakan. Ini tidak boleh tidak, harga mati, ya. Ini harga mati. Kalau tidak hangat, tidak akan mungkin dimuat, ya. Nah, berbeda dengan tulisan opini yang sifatnya reflektif. Ya. Tulisan-tulisan saya belakangan ini opini yang sifatnya reflektif itu masih laku aja. Jadi misalkan aja dia dikaitkan dengan hari nasional, itu dicantolkan sedikit, jadi kemarin tulisan terakhir misalkan itu buku-buku yang menggerakkan. Itu kan belum lama dari hari buku. Nah itu berarti cocok gitu loh. Bagi redaksi itu menerima untuk menerbitkan itu tidak segan. Jadi langsung. Ya, topiknya harus aktual. Nomor 1. Yang kedua, ide atau gagasannya itu harus orisinil, tidak mengekor, apalagi memplagiat. Jadi harus orisinil. Jadi tidak boleh mengekor atau epigon dari penulis lain. Ini kalau kita suka baca itu bisa membedakan mana tulisan sendiri dan mengekor, ya. Ada baiknya Bapak Ibu jangan mengekor. Lebih baik punya ide sendiri, meskipun nanti kontroversial, ya. Tuh. Nomor 3, topiknya signifikan dengan kebutuhan khalayak. Khalayak yang mana? Bapak itu perlu segmentasi. Jadi sebelum menulis, Bapak Ibu jangan lupa mensegmentasi tulisan. Tulisan ini untuk siapa? Kalau Bapak Ibu untuk menulis untuk siswa, berarti nanti Bapak Ibu cara berbahasanya itu juga berbeda dengan untuk membaca umum. Kalau untuk umum berarti Bapak Ibu boleh agak longgar, bahwa tulisan ini untuk siapa saja, bukan untuk orang tertentu. Tapi kalau Bapak Ibu menulis opini itu untuk majalah ibu-ibu, majalah wanita misalkan, itu harus condong ke pembacanya itu mak-mak, itu untuk ibu-ibu, para selebritas ibu-ibu itu, bahasanya pasti harus condong pada mereka. Ya, ini segmentasi pembaca itu Bapak Ibu harus pertimbangkan dengan baik, ya. Apalagi begini, Bapak Ibu isinya seperti banyak berkhutbah, tapi dimasukkan ke agama yang berbeda, ya sudah langsung kecoret itu. Bapak Ibu harus tahu, ya itu, ya. Itu harus Bapak Ibu harus betul-betul tahu, ya. Syaratnya apa? Nomor 4, pelajari misi atau gaya selingkung media sasaran. Itu perlu dilihat di versi online-nya, ya, kalau bisa, ya. Pelajari misi atau gaya selingkung media sasaran.
Gaya selingkuh itu apa? Ya seperti tadi aturan main, ini panjangnya sekian, terus ini tentang apa, kemudian menyampaikan ini biasanya NPWP, biodata dan seterusnya, itu gaya selingkuh. Atau skopnya, biasanya skopnya ini menerima artikel dengan tema apa, begitu, itu gaya selingkuh mereka. Ya, ini penting Bapak Ibu, nomor 4 ini tolong dipelajari. Kemudian penyampaiannya analitik, efektif dan efisien. Nah, analitik itu apa? Bapak Ibu betul-betul di situ menganalisis dan ada elaborasinya. Tadi ditulis Pak Dhofar tadi. Elaborasi itu menjelaskan dengan cukup memadai. Jadi kalau menganalisis ilmiah itu ada TEL ya. Jadi ada topik, kemudian evidence, kemudian elaboration, dan satunya ada link. Jadi elaboration itu menjelaskan evidence atau bukti atau data itu. Ini juga begitu, harus ada elaborasi, menjelaskan secara cukup detail ya. Ada efektif dan efisien. Nah, efektifnya gimana ya? Secukupnya supaya nyampe maksudnya. Kemudian bahasanya jelas, populer, mudah dipahami, enak dibaca seperti tadi. Panjang sesuai permintaan redaksi. Biasanya itu 5.500 sampai 6.500 karakter. Karakter Bapak Ibu ya. Karakter itu bukan kata tapi huruf. Ya, tolong dipahami. Nah, 5.500 karakter itu sepadan dengan sekitar 800 kata. Kalau 6.500 kira-kira ya sekitar 900. Jadi antara 800 sampai 900 kata itu Bapak Ibu artikel sedemikian ini layak untuk koran. Jadi jangan terlalu pendek. Kalau baru nulis 1 halaman itu berarti belum membahas sesuatu itu. Jadi Bapak Ibu harus menulis sekitar paling tidaklah 5.500 karakter atau 800 kata. Kalau 800 kata itu sudah pas opini, biasanya yang tulisan saya dimuat itu biasanya sekitar 800 kata. Yang terakhir kemarin 865 kata ya. Yang terakhir ya. Buku-buku yang menggerakkan itu tulisan saya 865. Baik, itu tidak menyerang pribadi atau trial by press. Bapak jangan menyerang pribadi ya. Samarkan kalau ya. Jadi jangan menyebut nama kalau memang harus menyerang. Itu harus disamarkan namanya. Kemudian kirim dengan kata pengantar ke email redaksi. Ya, Bapak Ibu ketika mengirim tulisan sekarang pakai email, jadi buatlah kata pengantar. Kata pengantar itu isinya apa? Nah, berarti yang terhormat kepada Dewan Redaksi, opini, koran apa, salam redaksi atau assalamualaikum atau gimana. Kemudian dengan hormat saya kirimkan artikel berjudul bla 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 ke meja redaksi untuk dapatnya dimuat di koran atau di media apa. Nah, secara singkat isinya begini. Jadi Bapak Ibu perlu membuatkan sinopsis sekitar 3 kata. 3 kalimat. Jadi silakan buatkan sinopsis dari tulisan itu, ringkesannya sekitar 3 kalimat saja. Kemudian paragraf berikutnya, besar harapan saya tulisan ini layak muat di koran atau di media massa Bapak atau Ibu. Atas perhatian dan berita baik atas pemuatan tulisan ini kami sampaikan terima kasih. Itu yang normal ya, yang normal begitu. Suatu saat kalau sudah biasa Bapak Ibu bisa memberi catatan di sana. Nah, kalau dalam misalkan ada catatan ya, saya tunggu misalkan, mohon maaf ini saya tunggu berita pemuatannya dalam seminggu, dalam sepekan. Jika dalam sepekan belum ada berita, berarti mohon izin tulisan otomatis saya tarik. Saya tarik dari sini. Berarti Bapak Ibu silakan mengirim ke media yang lain.
Jadi perlu ada kata-kata itu, ya, supaya nanti tidak bareng dimuat, nanti kena blacklist Bapak Ibu ya. Jadi kirim dengan kata pengantar ke email redaksi. Biasanya sertakan biodata, tanda identitas, fotokopi, dan NPWP. Ya, nanti kalau nanti mau ditransfer honornya ya. Kalau honornya nanti ada honornya, Bapak Ibu bisa langsung menerima transferan. Kalau Bapak Ibu masih perlu loh ya, kalau nggak perlu ya nggak usah. Ya. Seperti saya ini sudah kalau nggak diminta saya sudah nggak perlu ngasih NPWP ya. Rekening ya nggak sudah. Maaf ini kurang satu nomor rekening. Ada satu lagi nomor rekening jika diperlukan itu. Kalau saya sudah lama nggak mengirimkan ya, karena saya tidak berharap untuk itu ya, tidak terlalu banyak berharap dari artikel honor tulisan ya. Kecuali diminta baru saya kirimi ya. Dan yang terakhir, kirimkan artikel Bapak Ibu dengan iringan doa, setelah itu lupakan. Nah, ini penting, ini harus dilupakan, nggak usah dipikir sampai gimana itu, kayak mikir piutang tertentu gitu. Nggak usah, lupakan saja, segera mikir artikel yang lain. Nanti otomatis akan, kalau ada berita nanti ditindaklanjuti begitu saja ya. Nah, saya kira itu poin-poin penting tentang menulis dan menerbitkan artikel opini. Nah, bagaimana teknisnya dan yang lain-lain mari dibahas. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Nah, nanti akan saya jawab berdasarkan pertanyaan. Ya, sudah lama tadi bicara ya. Terima kasih. Saya tunggu respon berikutnya.